warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kepada Pak Robin, Bu Irma, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Kali ini saya akan mereview buku yang saya baca yang berjudul Atomic Habits karya James Clear. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin saya akan mereview secara garis besar saja karena kebetulan saya belum, kalau membaca secara detail saya belum selesai. Jadi saya mencoba membaca skimming, tapi saya akan coba sampaikan garis besar yang saya dapatkan dari buku yang saya baca ini. Buku Atomic Habits karya James Clear ini mengisahkan bahwa perubahan kecil itu bisa membawa perubahan yang besar gitu. Namun perubahan besar itu tidak didapatkan dari satu atau dua kebiasaan kecil. Harus itu merupakan kumpulan dari beberapa kebiasaan kecil yang terakumulasi. Lalu perubahan yang didapatkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu juga tidak bisa instan, tapi kita harus melakukannya secara konsisten dalam waktu yang lama. Contohnya di sini untuk James Clear sendiri, dari pengalaman dia pernah mengalami kecelakaan saat sekolah sehingga membuat dia betul-betul tidak bisa melakukan aktivitasnya sebagai seorang atlet bisbol. Namun dia tidak menyerah, dia terus melakukan banyak terapi, banyak pengobatan, lalu ternyata saat sudah sembuh pun dia masih belum bisa untuk kembali ke tim bisbolnya. Namun dia tidak menyerah, dia terus melakukan banyak kebiasaan-kebiasaan kecil. Misalnya dia melakukan 2 push up sehari, selalu setiap hari, kemudian bangun 5 menit lebih awal, kemudian menahan sebentar hasrat untuk menelpon siapapun, orang-orang terdekatnya gitu. Lalu secara konsisten itu terus dia lakukan selama beberapa tahun kemudian, akhirnya dia bisa kembali menjadi seorang atlet bisbol gitu dengan prestasinya yang banyak juga. Kemudian itu juga mengantarkan dia menjadi seorang pembicara terkenal tentang habits yang dia banyak diundang kemanapun. Lalu tulisan-tulisannya juga banyak diterbitkan di banyak majalah terkenal, misalnya Forbes dan lain-lain. Lalu di sini dia juga menceritakan bahwa perubahan itu ada 3 tahapan. Yang pertama perubahan hasil, perubahan proses, dan perubahan identitas. Jadi perubahan itu tidak bisa instan. Pertama kita mungkin melakukan perubahan hasil, sedikit demi sedikit hasilnya berubah, lalu kita mengalami perubahan proses kita menjadi kebiasaan kita menjadi kebiasaan-kebiasaan baik, hingga akhirnya perubahan identitas. Karena di sini dia menyampaikan bahwa saat kita ingin berubah, yang kita buat bukan apa yang ingin kita capai gitu, tapi tipe orang seperti apa yang kita inginkan nantinya gitu. Nah itu bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kita lakukan. Kita ingin menjadi orang seperti apa sih nantinya gitu, bukan kita ingin mendapatkan apa gitu, kita ingin sesuatu, bukan, tapi tipe orang seperti apa yang kita inginkan gitu. Nah itu akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Lalu dia juga menceritakan bahwa perilaku untuk berubah itu punya beberapa tahapan. Yang pertama kita harus melakukan kebiasaan kita itu menjadi terlihat. Artinya kita tidak hanya meniatkan perubahan atau kebiasaan itu, tapi mengimplementasikannya, rutin melakukannya. Kemudian jangan ada jeda. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan yang baik, kebiasaan kecil-kecil itu harus kita lakukan secara rutin, jangan sampai absen gitu. Karena kalau kita absen sekali, nanti oh ya udah nggak apa-apa, nanti kemudian kita absen lagi, itu justru jadi kebiasaan buruk nantinya. Tapi kita harus lakukan konsisten terus-menerus, jangan sampai kita absen sekalipun. Lalu yang kedua, jadikan kebiasaan itu kebiasaan yang menarik. Nah itu bisa dilakukan dengan kita bergabung dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan yang sama, mungkin dengan komunitas dan lain semacamnya. Atau kita cari teman yang suka melakukan hal itu. Misalnya kita mau berolahraga, ya kita cari orang yang juga suka olahraga. Lalu atau misalnya kita ingin menjadi penghafal Quran, maka kita cari orang yang suka mau menjadi penghafal Quran juga, agar kita terbawa pengaruh baik dari kebiasaan-kebiasaan itu. Lalu yang ketiga, menjadikannya mudah. Jadi untuk melakukan kebiasaan itu bukan kita rencanakan, tapi terus kita latih gitu. Lalu kebiasaan itu tidak langsung kita lakukan secara lama. Kalau James Clear di sini dia menerapkan bahwa kebiasaan itu dimulai jangan lebih dari 2 menit gitu. Jadi kita mulai secara ringan, jangan kita persulit diri kita sendiri. Lalu
yang terakhir, kalau memang tadi yang kita mengimplementasikannya, kemudian membuat kebiasaan itu jadi menarik, menjadikannya mudah dengan menerapkan sesuai kemampuan kita, insya Allah itu akan menjadikan kebiasaan-kebiasaan tersebut memberikan hasil yang memuaskan. Kemudian di sini menyampaikan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu harus sejalan, itu akan berhasil jika sesuai dengan kemampuan alami kita. Jadi jangan pernah memaksakan diri kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang memang sekiranya sulit sekali untuk kita lakukan. Jadi mulailah dari hal-hal yang mudah, sesuai dengan kemampuan kita, dan itu prosesnya juga kita harus bersabar karena perubahan itu tidak instan. Jadi di sini juga diceritakan ada kebiasaan-kebiasaan kecil dari para peraih medali emas Olimpiade, kemudian seniman yang banyak mendapatkan penghargaan, ada tokoh-tokoh bisnis, ada dokter yang sukses menyelamatkan banyak nyawa, kemudian ada komedian yang sangat terkenal. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil itu dalam waktu yang juga tidak sebentar, tapi ada waktu bahkan sampai 6 tahun atau lebih gitu. Jadi intinya kita harus konsisten dan perubahan itu tidak instan. Itu yang saya dapatkan dari buku Atomic Habits ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.